Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, memohon pertolongan. Mari berdoa. Terpujilah Bapa dalam surga, Engkau yang penuh kasih dan rahmat, yang sudah menghimpunkan kami dalam kebaktian rumah tangga pada saat ini. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menyertai kami, memberikan kepada kami hikmat, agar apa yang kami renungkan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengundang kehadirat Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan membuka Alkitab dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dunia. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kami yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita yaitu jangan ada lagi jurang antara kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dosa menjadi penyebab yang membuat jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Dan dosa selalu membayangi hidup manusia sejak dia dalam kandungan, sejak dia lahir, dan seterusnya. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada ciri-ciri orang yang dikuasai oleh dosa, yang memisahkan antara manusia dengan Allah itu. Yaitu adanya rasa egoisme, rasa curiga, rasa sombong, perseteruan. Itu adalah buah-buah dari dosa. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam keadaan demikian, mungkinkah kita bersekutu dengan Allah? Mungkinkah kita bersatu dengan Allah? Ini yang menjadi pertanyaan serius. Saudara-saudara, oleh sebab itu, Rasul Paulus kemudian menyoroti perihal hubungan antara atau hubungan perseteruan antara orang-orang Yahudi dengan non-Yahudi di jemaat Efesus. Nah, saudara-saudara, bahwa orang-orang non-Yahudi adalah orang-orang yang juga harusnya menikmati karya penyelamatan Allah. Paulus menjelaskan ini sebab saudara-saudara, kebanyakan petobat baru di jemaat Efesus
itu berasal dari orang-orang non-Yahudi. Dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada seluruh jemaat Efesus dengan kalimat, "Karena itu ingatlah." Artinya saudara-saudara, keadaan jemaat ini sangat menyedihkan. Jadi seolah-olah mereka lupa akan masa lalu. Sehingga Paulus mengatakan, kamu harus ingat bagaimana keadaanmu di masa lalu, keadaan sebelumnya, dan keadaanmu sekarang. Supaya kamu merendahkan diri dan bersyukur kepada Bapa di surga. Nah, saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu selalu menekankan hukum sunat, selalu menekankan hukum Taurat untuk dijalankan oleh orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Kristus, khususnya di jemaat Efesus. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sebuah perseteruan di antara mereka, karena orang-orang yang bukan Yahudi tentu tidak mau melakukan ritual tersebut. Gara-gara itulah kemudian perseteruan-perseteruan semakin muncul. Dan Kristus mengingatkan kepada jemaat Efesus, tidak hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Allah sejak awal atau dikatakan sebagai orang Yahudi, namun juga kepada orang-orang Yahudi. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa waktu itu katanya kamu sebelum diubahkan, itu yang pertama tidak memiliki Kristus. Apa arti tidak memiliki Kristus? Tidak memiliki Kristus artinya saudara-saudara mereka tidak mendapatkan bagian dalam Kristus. Nah, bukankah Yesus sendiri mengatakan akulah pokok anggur dan engkau adalah ranting-ranting? Artinya ketika mereka tidak memiliki Kristus berarti tidak mendapatkan pokok atau pohon anggur yang dinamakan pohon kehidupan itu di dalam Kristus. Nah, yang kedua saudara-saudara, bahwa ketika dulu mereka belum mengenal Kristus, mereka tidak termasuk keluarga Israel. Ini khusus kepada orang-orang yang Yahudi. Kenapa harus kemudian keluargaan Israel disebutkan? Bukankah mereka sudah percaya kepada Kristus? Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, karena pemahaman umat pada waktu itu bahwa warga Israel adalah warga yang paling dekat dengan Allah. Sebab mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih itu sebelum mengenal Kristus. Nah, sekarang saudara-saudara, ciri yang ketiga ketika mereka sebelum mengenal Kristus adalah mereka tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Nah, ketentuan yang dijanjikan itu apa? Ketentuan yang dijanjikan itu terdiri dari tentang janji Mesias dan juga tentang kehidupan kekal. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, jemaat tersebut ketika belum mengenal Kristus, mereka tidak mendapatkan bagian dalam kehidupan kekal. Ini yang dikatakan Rasul Paulus kepada mereka. Lalu yang keempat, saudara-saudara, mereka tidak memiliki pengharapan. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, maksudnya di sini adalah mereka tidak memiliki Kristus, sehingga mereka tidak memiliki pengharapan untuk mendapatkan keselamatan kekal untuk kehidupan kekal. Tapi sekarang, kata Rasul Paulus, kamu yang dahulu jauh dari segala yang baik, seperti anak domba yang hilang, jauh dari negeri orang berdosa yang diusir oleh Allah dari Taman Eden, jauh jaraknya dengan Allah, sekarang diubah saudara-saudara menjadi jarak yang dekat dengan Allah. Tapi sekarang di dalam Kristus, kata Rasul Paulus, setelah kamu diubahkan, dipersatukan dengan Kristus, dan mendapat bagian dalam Dia melalui iman, kamu menjadi dekat. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka dibawa kembali pulang kepada Allah oleh Yesus Kristus, didekatkan kembali oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, orang kudus itu adalah orang yang didekatkan oleh Kristus kepada Allah.
Nah, inilah yang penting. Jadi, apa hikmatnya bagi kita dalam renungan pada saat ini? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, jangan menjauhkan diri atau menjaga jarak dengan Allah. So, dalam konsep teologi Kristen, saudara-saudara, Allah itu dipanggil Bapa. Itu menggambarkan betapa Allah itu dekat dengan kita. Nah, saudara-saudara, salib itu sebagai jarak yang memisahkan manusia dengan Allah itu telah dihancurkan oleh Kristus, telah dipatahkan oleh Kristus. Maut yang menghancurkan itu dalam Kristus telah dikalahkan, sehingga jurang pemisah kekal itu tidak ada lagi. Jadi jangan kita membuat jurang yang dinamakan juga dengan sekat ataupun dinding seperti yang dikatakan tadi. Apapun namanya, sebab Allah mau kita dekat dengan Dia. Lebih dekat kita dengan Allah, lebih baiklah kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, perbedaan status dalam entah itu status sosial, ekonomi, suku, bangsa, budaya, ras, ya, agama, golongan, jangan jadi penghambat atau jurang pemisah persaudaraan dan persekutuan kita. Ibaratnya bagaimana jurang pemisah itu terjadi dalam Jemaat Efesus antara orang Yahudi dengan orang Yahudi. Jangan seperti itu. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Dalam kehidupan berbangsa bernegara kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu dalam perbedaan, bersatu dalam kemajuan. Yang ketiga, saudara-saudara, jadilah jembatan untuk perbedaan. Sebagaimana Paulus menjembatani jemaat Efesus supaya mengenal Allah, maka sebagaimana Kristus pula telah menjembatani manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus itu. Jadi jangan kemudian kita membangun jurang pemisah dengan sesama saudara kita. Entah itu di rumah, di persekutuan, atau di tempat lain. Jadilah jembatan penghubung antar perbedaan yang ada, antar perseteruan, persoalan, dan pendapat yang ada. Sebab apa yang diinginkan oleh Tuhan bukan jurang yang semakin jauh, tetapi jarak yang semakin dekat. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa, kemudian kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersyukur atas firman yang boleh kami terima. Sebagai bentuk kepedulian Allah kepada kami bahwa Allah telah menghapuskan jarak yang memisahkan antara kami dengan Allah. Dosa yang kekal itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Biarlah ya Bapa, kami pun menjadi jembatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Menjadi jembatan bagi semua orang, semua bangsa, semua suku, semua golongan, dan semua agama. Kami percaya ketika kami berperan sebagai jembatan, maka berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami sebagai sebuah komunitas, suku, bangsa, dan juga negara-negara. Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini keluarga kami masing-masing. Tuhan hadirlah dalam rumah tangga kami. Berikan kepada kami berkat, berikan kepada kami damai sejahtera. Demikian pun ya Bapa, Engkau berkati setiap orang tua kami di dalam usaha mereka masing-masing, dalam kegiatannya, dalam segala sesuatu yang mereka upayakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Tuhan yang akan menopang, memberkati kami. Juga untuk persekutuan yang kami bangun, kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, agar persekutuan indah boleh kami bangun ke depan, lebih baik lagi hari demi hari. Bahkan di masa pandemi sekalipun, bolehlah kami tetap bersekutu sesuai dengan iman keyakinan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah dalam mengentaskan vaksin yang menjadi alat untuk mengakhiri COVID-19. Tuhan berkati supaya tugas pemerintah ini boleh diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa lain pun melakukan. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Berkatilah kehidupan kami sedang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami sampaikan. Dan Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami kan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasih, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.